anak-anaknya bila mengkonsumsi rokok elektrik bila dibandingkan dengan rokok tembakau. Orang tua seringkali tidak menyadari bahwa cairan tersebut bisa saja disalahgunakan. Belakangan ini bahkan pengguna personal vaporizer pun muncul dari berbagai kalangan. Bukan hanya orang dewasa ataupun perokok aktif, wanita bahkan remaja pun mulai banyak terlihat mengkonsumsi rokok elektrik. Bagi para perokok aktif yang hendak berhenti merokok, vape ini dianggap aman dan dapat menghilangkan kecanduan terhadap rokok. Dengan stigma vape dianggap lebih aman dari rokok tembakau, menyebabkan penggunaannya pun terbilang bebas. Orang tua pun terlihat cenderung permisif saat anaknya menggunakan rokok elektrik ketimbang menghisap rokok tembakau. Tapi kalau ini dipakai oleh anak-anak adolesen, anak-anak remaja untuk belajar kenal rokok, nah ini yang justru kita tidak inginkan kan? Dia nanti dari situ dia belajar merokok sebelum nanti dia loncat ke rokok yang sebenarnya. Meski dianggap aman, namun belum ada penelitian yang menyatakan rokok elektrik aman dikonsumsi. Di Cina, negara penciptanya, penggunaan rokok elektrik sudah mulai dilarang karena dianggap berbahaya. Apalagi dengan bahan campuran bahan-bahan kimia seperti yang puntung tambahkan dalam liquid buatannya. Selain Cina, Singapura malah melarang keras penggunaan vape di tempat umum. Pelarangan penggunaan rokok elektrik pun diberlakukan di kota Los Angeles dan New York, Amerika Serikat. Kedua kota ini melarang penggunaan rokok elektrik di tempat umum yang memperlakukan larangan rokok tembakau seperti perkantoran, restoran, tempat perbelanjaan, bahkan bar. Negara-negara di Eropa seperti Belgia, Luxembourg, Malta, Slovenia, dan Lituania juga memperlakukan larangan serupa. Sementara di Italia dan Prancis, penjualan rokok elektrik ke anak-anak di bawah umur dinyatakan sebagai tindak kejahatan. Para peneliti di Jepang menemukan kandungan formalin dan asetaldehida dalam uap yang dihasilkan beberapa cairan rokok elektronik. Kedua zat tersebut biasa ditemukan dalam bahan bangunan dan pembalseman cairan. Tingkat karsinogen pada zat kimia ini lebih tinggi dibandingkan pada asap rokok pada umumnya. Selain itu, kadar asetaldehida juga ditemukan pada tingkat yang lebih tinggi dibandingkan rokok tembakau. Tidak hanya satu, namun 3 bahan kimia berbahaya ditambahkan puntung ke dalam ramuannya. Ia pun bersedia menunjukkan kepada tim reportase investigasi bagaimana meracik cairan mabuk tersebut. Ketiga cairan yang telah ia beli dicampurkan ke dalam satu wadah, kemudian diaduk. Puntung tak pernah tahu takaran yang jelas dalam meracik cairan tersebut. Untuk mengetahui liquid yang ia buat telah pas dan enak, Puntung harus mencobanya terlebih dahulu. Untuk cara bikinnya itu sama aja, dioplos gitu kan. Ya kita itu diaduk, bahan yang satu bahan itu diaduk gitu di baskom gitu kan. Terus udah keaduk, saya diisep-isep gitu agak tenang gitu kan. Baru saya masukin ke botol itu. Ya botol pasang saset-saset itu buat kita jual gitu. Setelah selesai, Puntung menyiapkan botol-botol kecil sebagai kemasan liquid buatannya. Setiap kali produksi, Puntung meracik 20 hingga 50 botol saja. Puntung tak pernah berani terlalu banyak menyimpan cairan tersebut di rumahnya. Semakin cepat habis, semakin aman baginya dalam penjualan cairan rokok elektrik memabukkan tersebut. Untuk taruhlah itu 1 liter, kita itu bisa jadi sampai 20 kemasan gitu. Bisa lebih kadang kalau tergantung pesanan gitu lah. Saya nggak berani nyetok lama-lama di rumah gitu. Ada pesanan saya bikin. Ya karena jualan juga, saya kan ya itu nggak di panjang-panjang kayak di lesehan gitu di pasar-pasar rumah gitu enggak. Itu tergantung pesanan saya. Namun saking banyaknya permintaan, semua liquid yang dibuat Puntung selalu ludes di borong pembeli. Meski tak memiliki toko ataupun kios, namun pesanan cairan rokok elektrik buatannya terus mengalir. Hanya pesanan melalui orang terdekat ataupun orang yang telah ia kenal yang sejauh ini ia layani.
Ya mungkin kalau yang biasa itu kayak SMS, via telepon gitu. Terus janjian di mana, saya semperin gitu. Tim reportase investigasi mengikuti Puntung bertemu konsumen pelajar sekolah menengah dan mahasiswa. Yang paling banyak itu anak sekolahan SMA, kalau paling banyak lah sekolah menengah gitu. Kalau yang kuliah itu nggak terlalu banyak lah. Kalau yang kuliah mah dia udah tahu, dia masih senyum lah gitu. Kami pun sempat berbincang dengan seorang pelanggan Puntung. Pelanggan itu sangat menikmati liquid buatannya. Selain irit, kebiasaan mereka mabuk dengan obat terlarang bisa tersalurkan. Oh yang irit juga sih bang, yang ituan buatnya ngapain aja. Ini stok habis yang kemarin udah habis. Kemarin tuh bang, udah 2 hari ya? Oh ya. Nah, saya kenal 2 hari apa kan? Ini Selasa ya, 2 hari sekarang. Oke. Dipakai bareng-bareng ya kan? Pakai bareng-bareng, tapi bareng-bareng juga ya rokok irit, uang irit, apa iya. Cukup mengejutkan memang melihat tingginya permintaan konsumen akan liquid rokok elektrik buatan Puntung. Penghasilan yang diperoleh Puntung pun tak sedikit, membuatnya ingin terus menjalankan bisnis berbahaya tersebut. Namun tak jarang ada ketakutan yang menghampiri Puntung. Ia mengaku selalu dihantui kekhawatiran akan terendusnya bisnis yang ia tengah jalani. Kalau ketakutan, ya kalau ketakutan jelas ada apa. Setiap saya menjual barang itu keluar, nggak pernah merasa tenang. Cuman gimana lagi gitu. Ini jelas jujur itu lumayan lah menjanjikan gitu hasil dari itu. Konsumen Puntung kebanyakan anak sekolah menengah atas, lalu bahaya apa yang mengintai mereka? Anda jangan kemana-mana, reportase investigasi segera kembali.